Halo, selamat datang kembali di channel Perspektif. Ya, ini bener-bener nggak tahu diri ya. AHY ini mendadak sombong dan ogah disamakan dengan Mas Kaisang. Padahal ya, kalau ditarik mundur jalan AHY ke kursi ketua umum dan menteri itu lewat orang dalam ya. Untuk posisi ketua umum, ya tahu sendiri kan, dibantu Pak SBY ayahnya ya. Dan untuk posisi menteri dikasih sama Bapak Jokowi. Tak cuma itu ya, kader Demokrat pun mulai bersuara kalau AHY sebenarnya nggak lebih dari sekedar anak emas yang dipaksakan matang sebelum waktunya. Ya, alias karbitan. Waduh. Makanya ya, Mas AHY ngaca dulu. Kritik itu valid ya. Menurut saya kritik bahwa munculnya Kaisang seolah menutup pintu bagi proses kaderisasi, regenerasi di PSI ya kan banyak sekali sudah bekerja lama ya meniti karir sebagai aktivis partai. Tapi bisa dibypass dengan munculnya Kaisang. Tapi lagi-lagi kritik ini bukan hanya ke PSI. Nah, ini PR buat semua partai pada dasarnya. Demokrat baper dan iri sampai ogah samakan AHY dengan Kaisang. Beda kelas. AHY dibantu Pepo, Kaisang usaha sendiri. Demokrat berpotensi menjadi partai gurem di tahun 2024 nanti. Inilah yang membuat banyak orang tertawa ketika AHY mencoba memaksa keluar dari nama bapaknya, tapi tidak berhasil mengangkat nama Demokrat seperti awal mereka berdiri. Karakter si anak masih belum kuat. Maka apapun strategi AHY itu harus dikomunikasikan pada bapaknya. Demokrat menghormati hak politik putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep yang menjadi ketua umum PSI. Tapi Deputi Bapilu Demokrat Kamhar Lakumani menolak Kaisang disamakan dengan AHY dan Tommy Soeharto. Ia menerangkan Tommy Soeharto sudah aktif berpolitik di Partai Golkar terlebih dulu sebelum mendirikan partai sendiri dan menjadi ketua umum. Kondisi serupa dialami putra atau putri presiden lainnya termasuk AHY. AHY berproses mulai dari Komandan Kogasma, Waketum dan baru menjadi ketua umum setelah 3 tahun mengabdi sebagai kader. Baik AHY ataupun Tommy memimpin partai saat orang tuanya tidak menjabat. Lucu bener ya, Mas AHY ini ngamuk-ngamuk nggak mau disejajarkan sama Mas Kaisang. Katanya ketua umum karbitan. Mas, coba ngaca dulu deh ya. Jangan sok paling matang ya. Kalau bau karbitannya masih kecium ya kan? Di karbit itu. Jadi karbit dong. Makanya saya bilang siapa? AHY. Kan orang bukan pisang kok di karbit. Lu dong. Kapan dia di Demokratnya? Ya anaknya PSB. Ya memang jadi kalau anaknya langsung ketua umum, kan ada proses. Anak-anaknya Iya dong, ada proses, ya kan? Siapapun boleh dong, tapi ada proses. Om dia dulu kan tiba-tiba aja jadi calon gubernur, itu kan tiba-tiba. Ini kader Demokrat ya? tiba-tiba jadi calon gubernur. Nggak ikut dalam calon. Loh dia juga tiba-tiba kalah loh. Bukan tiba-tiba kalah, ya memang kalah. Oh iya, bukan tiba-tiba ya? Ada tiba-tiba, gimana mau tiba-tiba kalah? Tiba-tiba dia jadi ketua, tiba-tiba menjadi ketua Kogasma loh. Ya itu yang saya bilang tadi. Kogasma itu nggak dikenal dalam anggaran dasar rumah tangga Demokrat. Sebentar, Kogasma apa sih? Nggak tahu itu gas apa, dia itu gas sesama. Toko gas, Gas komando gas sesama. Komando gasak sesama. Apa? Komando gasak semua. Gasak semua. Saya nggak terlalu ngerti tuh artinya. Nah sekarang nggak tahu kan Kogasma itu kemana setelah nggak jelas, munculnya nggak jelas, perginya nggak jelas. Iya kan? Kogasma itu nggak jelas munculnya dari mana, aturannya dari mana. Mungkin maksudnya sing ini. Ya. Yang nyebut AHY karbitan itu bukan lawan ya kan, tapi kader Demokrat sendiri.
Ya jadi kalau masih ngotot nolak disamain sama Mas Kaisang, mending ribut dulu ya sama orang rumah ya, sama orang Demokrat. Ngaca dulu lah Mas, ngaca dulu. Aduh, kok bisa-bisanya ya, kok nggak malu ya? Yo ini tahu sampai ke dalam-dalamnya sebenarnya, kemudian sampai kesel, saking keselnya sampai ngadain KLB. Berarti KLB ini jalan terakhir saking udah nggak sabarnya. Ya, pertama udah saya bilang saya ini bahwa SB ini kan ketua umum yang setelah dibegalnya Anas dari ketua umum kan, Anas kemarin itu. Ya, dimana pada saat itu kan Anas kan sebenarnya kan masih dalam proses hukum, belum tersangka, sudah dibuat presidium. Oh, Ya, Anas tidak lagi ketua umum. Itu yang saya bilang tadi, istilah dia kudeta, dia kan mengatakan kudeta, makanya sebelum dia kudeta. Istilah mereka begal, sebenarnya mereka yang begal Anas. Waktu itu saya ikut rapat. Dan pada saat itu SBY menelpon saya. gimana? Supaya apa? Dalam rapat supaya tidak banyak bicara, diam. Kalau saya nggak ditelepon, Loh. Jadi seorang Johnny Allen dilarang bicara oleh seorang SBY yang katanya Iya. Demokrat itu. Demokrat itu. Nah, Sudah. saya nggak tahu. Kalau manggil abang gimana? Hah? John atau gimana? Ya, Belai atau enggak, Pak? Marbun, Pak Marbun. Pak Marbun. Ya. Pak Marbun. Ya. Tolong nanti jangan kepo. Jangan bicara lah. Nah, saya nggak tahu acara ini malam ini acara apa. Ternyata acara membegal Anas. Oh, jadi Anas belum tersangka, belum apa sudah dibentuk presidium. Presidium. Itu yang saya bilang tadi, yang dia mengatakan kudeta, padahal dia yang kudeta. Mengatakan begal, padahal mereka yang begal. Jadi kita putar balik. Jadi aslinya perubahan, istilah mereka kan apa? Perubahan kebaikan, bukan perubahan kebaikan, perubahan untuk menghancurkan Demokrat. Jo, jadi gini. Itu loh. Dia Kalau untuk untuk Iya, orang lain iya. dikatakan begal. Kalau Tapi dia- kalau diri sendiri tidak begal. Ya kan, makin kebuka kan? Jadi ketua umum Demokrat itu dibantu langsung ya sama ayahnya Pak SBY. Waduh. Tapi giliran disamain sama Mas Kaisang langsung tersinggung. Hah? Lah, karpet merah dari bapak kok dipakai ya kan? Tapi dibilang mandiri, ini gimana? Ngaca dulu lah Mas, ngaca dulu ya. Bau karbitannya ini makin nyengat loh ya, makin nyengat. Waduh. Gimana ini menurut kalian ya kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga sepil kota kalian, biar kita tahu video ini sudah sampai kota mana aja. Sepil di kolom komentar kota kalian ya. Saya tunggu, jangan sampai lupa ya. Itu kelihatan ambisius. Dengan kemarin menyerang infrastruktur yang dibangun oleh Jokowi kan. Itu salah itu. Ngapain? Nggak ada gunanya hal-hal seperti itu. Itulah kadang-kadang saya bilang orang ini kadang-kadang nggak mau dengar pendapat orang lain. Akhirnya keluar dari pikirannya yang aneh-aneh. Kan ada orang-orang pinter di sana, mana isu yang produktif, mana isu yang kontraproduktif, kan dikasih tahu, dihitung dulu. Partai politik itu intelijensimu mesti kuat, itu berhitung. Kalau kita begini, efeknya apa, negatifnya apa, positifnya apa. Masa di Demokrat nggak ada yang bisa hitung begitu? Ya, emang ya AHY ini kebangetan, nggak tahu diri ya. Padahal waktu itu jadi menteri ya karena Bapak Jokowi. Tapi sekarang malah rajin bener ya nyindir infrastruktur Bapak Jokowi. Kok bisa gitu loh maksudnya ya? Kok bisa segitunya? Nggak malunya gitu loh. Aduh. Kursi menteri ya sudah dipakai, jasa dari Bapak Jokowi dilupain. Ini bukan kritis, ini emang ya nggak tahu diri namanya. Belum lagi belakangan ini juga kan AHY juga sudah menyerempet Pak Jokowi tentang pembangunan Kertajati lah segala macam lah. Padahal kalau dipikir, kalau dilihat ya AHY sendiri yang ngangkat menjadi menteri juga kan Pak Jokowi, orang timur
mengatakan kok kayak nggak bisa balas budi. Tapi ya terserah karena ini politik. Dan kami tahu juga 2029 nanti kan ada 3 mantan presiden yang punya anak, masing-masing mau didorong menjadi presiden atau wakil presiden. Nah kebetulan kan Gibran yang duluan sekarang menjadi wakil presiden gitu kan. Beliaulah yang punya potensi paling dekat untuk melangkah satu tingkat lagi kepada jabatan itu. Makanya kan kita tahu bagaimana dia mau dimakzulkan, bagaimana dia dituntut oleh Subhan atau siapa orang Demokrat. Itu kan orang bapak juga nuntut sampai 125 triliun agar Gibran turun, kalau tidak ya berdamai sehingga tidak dituntut. Sebenarnya arahnya kan sudah bisa dibaca. Semua yang terkait di situ juga orang-orang Demokrat. Kemarin waktu Roy Suryo ditersangkakan, menjadi tersangka, turun Denny Indrayana katanya, terus Abraham Samad dan sebagainya. Ini dibaca orang. Itu kondisi yang terjadi di masyarakat kita, Pak SBY. Nah, kalau Bu Megawati saya sih tidak terlalu mau berkomentar banyak karena memang sejak kemarin Pak Jokowi tidak jadi mendukung Ganjar, kan seru perangnya antara PDIP dengan Pak Jokowi. Tapi ya silakan sajalah. Masyarakat kami ini cuma menilai, cuma melihat mana sih sosok yang sebenarnya benar atau tidak, ini kan sangat relatif. Tapi menurut saya sebagai negarawan, kalau ibu bapak bisa disebut sebagai negarawan, sangat disayangkan karena ikut dalam kancah percaturan keributan ini. Ya memang ya, emang nggak tahu diri gitu loh ya si AHY ini. Padahal dulu jadi menteri ya karena Bapak Jokowi lah, sekarang kok malah menyerempet Bapak Jokowi, sindir-sindir Bapak Jokowi. Kok nggak punya malu gitu loh. Hah? Heran nggak kalian? Kok bisa gitu loh? Hah? Ada, heran bener ya. Ini gimana ini? Kita lanjutkan saja ya video berikutnya. Mencalonkan diri menjadi presiden menurut saya itu hak setiap warga negara, siapapun boleh. Tapi kan di titik tertentu rakyat akan berpikir, apa sih yang pernah dilakukan oleh AHY misalnya? Bupati belum pernah, gubernur belum pernah, DPR RI belum pernah, masih usia muda sudah mundur dari tentara, tidak menyelesaikan jabatannya, kira-kira seperti itu. RT RW belum pernah, lalu dia tidak pernah punya pengalaman sebagai pejabat publik, lalu mau memimpin sebuah republik. Nah itu kan biarlah rakyat nanti akan memilih kepatutannya, kepantasannya. Setelah ini bangun kesadaran baru di bawah kepemimpinan pemimpin kita Presiden Prabowo Subianto, kita bisa bersama-sama ke depan. Oleh karena itu saya orang yang optimistis, setiap tantangan selalu ada peluangnya. From crisis to Emang ya, dari kader Partai Demokrat sendiri aja udah nggak percaya ya sama AHY ya, apalagi kader partai lain. Yang dibongkar Bang Adian itu ya cuma buka mata publik ya kan. Kalau dari dalam rumah sendiri udah ragu, jangan heran ya kalau di luar makin ditertawakan si AHY ini. Waduh. Kalau sudah seperti ini yang bisa komen ya kalian saja ya. Tulis di kolom komentar. Kita lanjutkan saja video berikutnya. AsiaSentinel.com, media online dari Hong Kong, merilis hasil investigasinya terkait kasus Senturi yang diduga melibatkan Susilo Bambang Yudhoyono. Asia Sentinel menyatakan ada 30 pejabat negara yang memang berniat mencuri uang negara melalui Bank Senturi. Artikel hasil investigasi ini ditulis oleh jurnalis asing Asia Sentinel, John Berthelsen. Dalam artikelnya, Berthelsen menuliskan adanya dugaan konspirasi mencuri uang negara hingga 12 miliar US dollar dan pencucian uang dilakukan melalui perbankan internasional. Artikel berjudul Indonesia's SBY Government Vast Criminal Conspiracy itu mengungkap 30 pejabat Indonesia yang terlibat skema pencucian uang. Laporan hasil investigasi itu disebutkan merujuk pada analisa forensik atas berbagai bukti yang dikompilasi oleh Satuan Tugas Khusus Investigator dan pengacara dari Indonesia, Inggris, Thailand, Singapura, Jepang, serta beberapa negara lainnya.
Waduh. Apakah ya SBY ini kena karma Bapak Jokowi ya? Ya bisa aja. Dan AHY juga harus paham ya, 10 tahun era bapaknya itu sering disebut autopilot ya. Banyak proyek dibilang mangkrak ya. Dan kader Demokrat berkali-kali dituding terseret ya, terseret korupsi rame-rame. Waduh. Jadi sebelum sok nyindir Bapak Jokowi, ya mending beresin dulu warisan sendiri ya. Kok masih berani gitu loh maksudnya? Hah? Kok bisa? Sebutkan untuk target provinsi dan kabupaten, kalau untuk target nasional seperti apa? 2029. Ya pelan-pelan kan, makanya kan kita lagi mengadakan rakorwil di seluruh Indonesia. Kami kan akan menanyakan masing-masing ketua targetnya sampai di mana. Untuk Jawa Tengah udah jelas semua target kita menang untuk di 2029 nanti. Artinya kalau untuk target nasional berarti harus masuk ke Senayan harus berapa? Pelan-pelan sabar. Ini kan satu-satu dulu. Ini kan baru Jawa Tengah, nanti habis ini Jogja, habis ini Jawa Timur. Pelan-pelan. Nanti semuanya akan terangkum jadi satu di Rakernas. Untuk yang menang mutlak itu berarti untuk berlaku di seluruh provinsi ya? Untuk menang mutlak itu berarti target seluruh provinsi ya? Ya balik lagi, nanti setiap provinsi akan ada namanya rakorwil. Nah di situ kan baru kami bisa melakukan membedah data. Nanti kalau setelah itu baru kita tahu kita bisa menang berapa. Tapi semuanya itu akan kita rangkum nanti di Rakernas di Makassar. Wah. Apa jangan-jangan Partai Biru ini ya ketar-ketir ya sama Partai Gajah yang diketuai Mas Kaisang? Makanya gitu loh ya, reaktif banget, gampang tersinggung ya, dikit-dikit nyinyir. Ya kalau benar-benar percaya diri ngapain gitu loh ya, takut sama dibilang karbitan. Hah? Kok kelihatan panik gitu ya? Aduh. Kenapa saya yakin PSI akan menjadi partai yang besar, partai yang kuat? Yang pertama, gara-gara PSI sudah ini memilih sebagai sebuah partai Super TBK. Super TBK itu artinya apa? Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Ini tidak ada kepemilikan elit, Pak Jokowi. Tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Iya kan? Saudara-saudara, ini PSI muncul dan tumbuh secara cepat, secara gemilang. Kelihatannya PSI ini bakal hebat ini di masa yang akan datang. Wah. Untung udah masuk koalisi kita. Untung udah sama-sama kita ini. Nah, ternyata ya nggak cuma Partai Merah saja yang panik. Partai Biru juga ikut deg-degan ya ngelihat PSI yang lagi naik ini. Ya apalagi dengar kabar ya ada andil Bapak Jokowi di dalamnya. Kok kelihatan panik banget Mas AHY? Jangan-jangan takut kalah saing ya sama yang benar-benar kerja, bukan cuma karbitan. Waduh, gimana ini menurut kalian ya? Kalau sudah seperti ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif, dan jangan lupa juga share video ini ke grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.